Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu di momen yang sangat luar biasa terkait perayaan Hari Anti Narkotika Internasional. Pada hari ini saya, Uyun Nur Amelia Laila, kedatangan dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada sahabat Riza Alfaizin MPT dan juga sahabat Muhammad Bahrul Mustafa Idom. Perlu diketahui nih, narasumber kita ini sangat luar biasa hebat-hebatnya karena sahabat Riza yang mana adalah ketua Gerakan Pemuda PC dulu atau GP dulu Pak? PC Rien ya. Kalau singkat nopo langsung mawon pimpinan cabang atau? Saya naik sampean. saya bilang ya. PC ini memang kalau singkat GP ini kalau panjangkan. Dimulai dari awal atau cut gimana Mas ya? Oke. Tanda tangan 321 atau? Oke. Alhamdulillah luar biasa hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada sahabat Riza Alfaizin yang mana beliau adalah ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo. Dan yang kedua kita punya sahabat Muhammad Bahrul Mustafa Idom. Beliau adalah ketua PC Banar Kabupaten Sidoarjo. Hari yang luar biasa ini kita akan membahas sedikit tentang Hari Anti Narkotika Internasional, yang mana sahabat-sahabat kita nantinya akan memberikan insight ya atau pandangan sedikit terkait apa itu Hari Anti Narkotika Internasional dalam pandangan PC Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo. Sebelum lanjut, PC Gerakan Pemuda Ansor Sidoarjo yang mana khususnya di Banar Kabupaten Sidoarjo punya kampanye luar biasa, yakni Boys Tanpa Narkoba. Barangkali nanti akan jelaskan lanjutannya ya langsung oleh sahabat Riza atau sahabat Idam nih terkait apa sih maksud dari Boys Tanpa Narkoba itu? Siapa ini? Saya dulu. Iya, monggo. Sahabat-sahabat silakan. Terima kasih. Hostnya sama Mbak Uyun. Uyun. Mbak Uyun. Saya panggil Mbak sahabat apa? Iya, jadinya sama ya sahabat. Terima kasih Mbak Uyun. Jadi yang pertama kami sampaikan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, di mana podcast atau acara pada malam hari ini adalah dalam momen HANI ya, Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Saya anggap bahwa kenapa kok ada kata-kata boys ini kan tagline ya atau identik dengan Ansor Sidoarjo. Jadi semuanya kita arahkan bagaimana Ansor Sidoarjo Boys bukan pemuda biasa, tagline-nya itu sebenarnya. Bukan pemuda biasa, saya tambah ya udah. Iya. Akhirnya ketika sahabat-sahabat ditarik ke sahabat-sahabat Banar, maka Boys Tanpa Narkoba. Artinya bahwa kalau Boys itu kan sebenarnya kosakata lama ya, itu kan dulu ya sampai 80 90-an itu kan Kak Boys, kalau sekarang kan nggak keren, nggak hits ya, kece kan gitu ya, begini. Kalau sekarang kan bahasanya seperti itu. Apa ini akhirnya hari ini kemarin ketika di pelantikan kami, bagaimana kata-kata bos ini kita kaitkan dengan sahabat-sahabat Ansor, yang mana kata tersebut di notabene bahwa ketika seorang pemuda itu tidak punya peran, ketika seorang pemuda ini hanya biasa-biasa saja ya pasti nggak boys pemuda itu, dan akhirnya semuanya dikasih kata-kata boys sampai juga di Banar ini, Badan Ansor Anti Narkoba. Saya kira bahwa tagline Boys Tanpa Narkoba hari ini juga harus sudah kita dengungkan ya, bahwa bagaimana pemuda ini agen of change ya, agen perubahan, yang mana ketika seorang subjek ya, seorang pemain, seorang pelaku, yang mana hari ini pemuda adalah pemimpin,
Dan alhamdulillah kalau Sidoarjo punya bupati dari pemuda juga, ya. Artinya ya pemuda ini segalanya. Pemuda ini apalagi di Ansor, di Banar ya, usianya sangat potensial sekali. Kalau ngomong perubahan ya diawali dari pemuda. Harus seperti itulah. Ketika ngomong narkoba, maka kita awali juga dari pemuda. Ketika pemuda ini nggak mau bergerak, pemuda ini hanya biasa-biasa saja, ya nggak salah. Apapun kemaksiatannya, apapun keburukannya, ya pasti akan terjadi. Tapi kalau pemuda ini mampu untuk tampil di depan, mampu untuk menjadi suri tauladan, mampu bergerak seperti sahabat-sahabat Banar ini, ya pasti akan perubahan luar biasa. Ingat loh ya, Sidoarjo ini kalau kami kemarin, tidak tahu data sekarang ya, yang 2018 ya, bahwa kasus narkoba Sidoarjo ini terbanyak kedua setelah Surabaya. Ini kan ya miris sekali ya, tapi secara geografis, letak strategis memang sangat apa ya, kurang menguntungkan ya. Ada Juanda ya Pak ya, ada Bungu, Rase, ada Krian, itu perbatasan seperti itu. Artinya ya perbatasan yang mana dimasuki dari banyak dari luar. Semuanya kalau lihat pesawat ya lihat ke Juanda, Sedati. Akhirnya aku dan mungkin transaksinya di Sedati, ya kasusnya di Sidoarjo kan gitu. Ketika di Bungur ya armadanya bus, akhirnya ya tetap namanya Sidoarjo. Tapi secara keseluruhan mungkin buat semangat teman-teman sahabat-sahabat di Banar ya, sahabat-sahabat pemuda lebih umumnya, bagaimana kita selaku pemuda Sidoarjo ini ya minimal kita mampu untuk membentengi diri kita sendiri, terus keluarga kita, baru kita mengajak kepada yang lain. Bagaimana kita boys tanpa narkoba. Luar biasa banget. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Uyun. Saya hanya menambahi beberapa hal tentang Banar. Banar ini memiliki kepanjangan, yaitu wakilnya itu Wakinah Banar, yang mana konteks gerakan ini adalah jauhkan kami dari api neraka. Karena memang narkoba ini kita harus benar-benar menjauh, karena itu sumber dari pokok kegagalan di masa depan. Karena memang narkoba sekarang sudah merambah di segala akses di pemuda-pemuda kita, dari SMP, SMA, baik maupun yang sudah kuliah. Makanya kami salah satu dari Badan Ansor merupakan suatu sukarelawan yang mana notabene dari agama, dari NU, yang mana ingin berkolaborasi, ingin sukarela untuk membantu di bidang pemerintahan. Seumpama kita pada stakeholdernya yaitu BNN dan bagian narkoba, dan di P3A, yang mana nanti di situ ada 3 bagian di bidang pemberdayaan, pendampingan bekas mantan pemakai, dan arahan gimana buruknya narkoba itu bagi kita. Di situ konteks kita saling menyatu dalam prinsip hukum, di mana negara membentuk hukum yang mana itu adalah berkaitan dengan perundang-undang, dan kita di konsep Banar melalui Al-Quran, melalui hadis dari nabi-nabi kita atau dari agama kita, yang mana nanti dijadikan satu untuk sosialisasi agar pemuda-pemuda kita tidak terjerumus di narkoba. Oke, jadi dikit banyak memang ya Banar ini tujuannya jelas, yakni membantu ya. Tadi saya garis bawahi banget adalah sukarelawan yang membantu stakeholder, dalam hal ini pemerintah, dalam rangka supaya pemuda, khususnya karena bidang garap Banar ini adalah masyarakat, pemuda, dan pelajar, yang tentunya dalam hal pencegahan, pemberdayaan, dan pembinaan
yang dimulai dari desa agar lebih terfokus. Oke, selanjutnya nih terkait dengan HANI yang sekarang kita rayakan, Hari Anti Narkotika Internasional, barangkali sahabat IDOM bisa jelasin sedikit ya tentang sejarah dari apa itu HANI. HANI itu secara singkat adalah Hari Narkoba Internasional, yang mana dulu dibentuk atau diperingati pas pada tanggal 26 Juni tahun 1988 yang pada waktu itu pelakunya adalah pejabat tinggi di Tiongkok, yang mana pejabat ini merasa resah akan negaranya yang waktu itu dalam negara itu punya skandal penemuan opium tertinggi, pemakaiannya yang banyak meresahkan. Akhirnya di situ pemerintahan bekerja sama dengan orang Tiongkok namanya Lin, dari warga Lin itu bekerja sama untuk sama-sama saling memberantas narkoba dari pemerintahan dan juga dari organisasi itu. Ya, di situ dapat ditangkap oleh seluruh negara lain yang menjadi contoh, yang mana peringatan Hari HANI ini sangat penting, yang mana kita bersama-sama melawan narkoba. Karena memang narkoba ini sudah merajalela, yang notabene setiap bulan atau setiap hari, karena indikasi narkoba ini terbesar adalah pengirimannya, suppliernya. Semakin hari semakin banyak bertontonase di setiap negara itu, selalu saling kirim dari Indonesia ke Malaysia, Malaysia dari ke Indonesia, skala internasional, yang mana distribusinya sangat cepat sekali. Hanya dari pengalaman di HANI terbentuk tahun 1988 ini, kita mempunyai dasar-dasar yang kuat. Mari bersama-sama memerangi narkoba. Luar biasa. Jadi kalau ditarik ke belakang, memang dasarnya untuk memerangi narkoba ini pasti butuh kesadaran ya. Ini contohnya dari Tiongkok langsung, memang selain pemerintah tetap juga butuh bantuan. Karena itu tadi juga jelaskan bahwa organisasi dan pemerintah saling berkesinambungan. Karena itu Banar di sini bertujuan jelas ya untuk membantu pemerintah juga. Benar banget. Nah, itu tadi terkait sejarah singkat tentang HANI. Selain itu nih, tadi juga beberapa kali disebutkan pemuda, beberapa kali di garis bawahi ya langsung oleh sahabat Riza tadi, bahwa kita pemuda adalah agent of change, subjek dari perubahan itu terjadi. Nah, tapi seringkali fakta-fakta di lapangan tadi, bahkan kita adalah negara, kita adalah wilayah terbesar kedua setelah Surabaya ya, sebagai negara dengan data terbanyak pecandunya. Nah, berarti kasus narkobanya. Nah, berarti perlu nggak sih perhatian khusus untuk para pemuda ini terkait tentang arahan untuk tidak memakai narkoba? Ya. Jadi kalau tadi sampaikan Ketua Banar ya, bahwa adanya HANI ini diawali di Tiongkok, itu kan adanya seorang pejabat yang jujur, yang melawan kebobrokan di masyarakatnya, kan itu adanya sirkulasi zat-zat yang sangat membahayakan yang dikirim dari Inggris itu kan. Saya melihat bahwa kalau di Sidoarjo ini kan pemuda ini punya peran yang sangat penting, apalagi pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang kan gitu ya. Itu kan sangat pas ketika beban ini diberikan oleh seorang pemuda. Ketika seorang pemuda ini mampu
untuk tampil, mampu untuk menyampaikan bahwa narkoba ini bahaya dan yang lainnya, kayak teman sahabat-sahabat di Banar ini adalah poin yang sangat luar biasa. Jadi di mana sekarang sifat egosentris ya, bagaimana mau menang sendiri, tidak peduli, gara-gara ketagihan gadget, semuanya serba HP. Ya kalau bahasanya sekarang setan gepeng itu ya. Artinya ya semuanya akhirnya mau nggak mau ya perangnya itu melawan dirinya sendiri. Ketika dalam dirinya dari egosentrisnya tadi sudah timbul, dia nggak mau peduli dengan sesama kanan kirinya, bahkan di keluarganya dia nggak peduli. Ini kan awal dari kerusakan semuanya. Ketidak saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ketika sahabat-sahabat Banar ini sudah bergerak sedemikian rupa, ini harus kita pacu semaksimal mungkin, kita harus motivasi sepenuhnya. Bagaimana sekumpulan pemuda hari ini kan gitu ya, di mana-mana sibuk dengan kesibukannya sendiri, tapi ada beberapa pemuda yang peduli kepada yang lain. Pemuda yang tidak mempedulikan dirinya sendiri saja, tapi bagaimana menata generasi berikutnya, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahaya itu narkoba, bagaimana cara pembinaan yang sudah kena kan gitu ya. Itu kan ada hal yang ya luar biasa menurut saya, bahwa ini plusnya luar biasa, sehingga tidak semuanya pemuda bisa seperti ini. Makanya pemuda Sidoarjo ya pemuda yang bukan pemuda biasa kan gitu. Bukan pemuda biasa, tadi nyebutnya pada di awal tadi ya. Iya. Bukan pemuda biasa, boys tadi. Jadi seperti itu. Benar banget. Nah, berarti memang untuk generasi milenial butuh ya perhatian khusus ya tadi terkait. Sangat dibutuhkan. Jadi kemarin juga disampaikan sahabat-sahabat Banar ya di beberapa stakeholder ya, maka di Sidoarjo ini beberapa kegiatan atau program untuk kepemudaan ini sangat minim, sehingga itu tadi pemuda sekarang sudah adu tak adu, nggak ada yang peduli dengan sesamanya. Makanya saya kemarin juga sering sampaikan bahwa butuh spot-spot khusus untuk pemuda. Kalau hari ini Gus Mudur ada youth center ya, pusatnya pemuda. Nanti kalau di Jawa Tengah itu kan banyak ya, depan-depan mall itu nggak boleh buat parkiran, buat hal-hal yang sangat sakral dan nggak boleh. Kalau di Jawa Tengah, di Jogja itu kan hal yang santai, cangkruannya para pemuda, bincangnya santai. Saya tanya di Sidoarjo sekarang ada di mana? Nggak ada. Ya wis ruang-ruang publik, siapa yang ingin di situ cangkruk ya terserah. Iya. Kalau di candi itu ya di candi itu yang warkop itu yang nyanyi-nyanyi monggo, yang ngopi ya wis individual. Tapi bagaimana ketika kita diciptakan sebuah forum, arena lingkungan yang sangat cukup ya, mendukung, terus itu pemuda dikumpulkan, bahas apakah? Bahas taman, bahas infrastruktur kan sah saja, bahas perda, bahas tentang Sidoarjo, tentang perkembangan anak, tentang kasus-kasus pemuda, saya yakin banyak. Kalau di Penuh kan ada Student Basic Center ya, bagaimana krisis ya, BSCC ya dulu ya. Sekarang masih ada ya BSCC? Masih. Itu kan jadi untuk bagaimana kejadian-kejadian di pelajar itu banyak, apalagi Banar ini kan bukan Bandar loh ya, Banar. Banar kalau ketua tadi kan. Salah dengar ya, Banar dan Bandar. Ini kan salah satu banomnya Ansor atau banomnya NU yang masuk Al-Quran kan gitu ya. Wagina Adab Banar. Itu kan nggak sembarangan. Ini istikharahnya sangat sulit ini. Oh, Masya Allah. Makanya nggak boleh nakal-nakal ya di situ nih. Wagina Adab Banar, bagaimana kita dijauhkan dari narkoba gitu ya. Jadi harapan saya bahwa ke depan Banar ini mampu untuk memberikan rekomendasi, masukan kepada pemerintah, melakukan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Itu sangat penting, sangat dibutuhkan. Bagaimana pemuda ini punya peran di tengah masyarakat. Saya kira itu. Bagaimana pemuda punya peran ya di masyarakat melalui Banar tadi gitu. Oke, nah tadi setelah generasi milenial, tadi juga sahabat Riza tadi berkali-kali sudah nyebutin, sekarang zamannya pemuda-pemuda sudah tidak aware pada lingkungan sekitar karena semua sudah sibuk nih pakai gadget. Tapi kalau saya bisa ngasih pandangan juga, apalagi ditambah dengan kondisi seperti sekarang yang lagi pandemi,
jelasnya kan juga untuk berkumpul itu akan menjadi sulit sekali, karena itu salah satu sarannya mungkin dari gadget tadi ya, tapi memang tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Nah, akan tetapi selain tadi penggunaan gadget yang berlebihan, pemuda-pemuda akhirnya sulit untuk bersosialisasi. Pastinya hal-hal buruk yang bisa didapat dari sosmed itu banyak banget ya. Selain itu, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah gimana sih pandangan sahabat-sahabat terkait pencegahan narkoba untuk masuk ke pemuda-pemuda sekarang di zaman yang penuh sosial media sangat kencang sekali ini, apalagi di zaman musim pandemi seperti ini. Bagaimana sih tips dari sahabat-sahabat untuk mencegah hal itu bisa terjadi? Betul, benar saya. Kolaps berdua boleh, gantian jawabnya. Mungkin memang dalam ini biasanya kita untuk di stakeholder pemerintahan biasanya kan pakai sosialisasi. Iya. Makanya ini kita buat di momen-momen hari ini kita melalui proses lewat media, lewat Facebook, Instagram, semua nanti kita masuk dengan mensosialisasikan dengan tanpa adanya kerumunan gitu. Jadi ini nanti kita online kan di setiap pemuda Ibnu ataupun di Muslimat Fatayat, nanti kita sebar. Sasarannya kan minimal di dalam bentuk wabah COVID ini kita menghindari kerumunan. Jadi kita langsung ke sasarannya ke kebiasaan anak sekarang, sukanya pakai gadget. Nah, di situ peran kita di broadcast ini agar kita menjelaskan betapa butuhnya pendampingan juga dari orang tua dan bahayanya narkoba, yang mana nanti secara penyebarannya nanti langsung ke titik-titik di Sidoarjo, pojok-pojok, mulai dari desa, dari kecamatan, di situ Ansor, Jawa, semua ranting ada, nanti disarankan dari panel-panelnya masing-masing agar menyebarkan atau dengan mendeklarasikan seperti suara kita melawan narkoba. Ini juga sesuai ya dengan tema Hari Anti Narkoba 2001 sekarang, yakni Hebat Tanpa Narkoba, dan salah satunya melalui program Desa Bersinar, yakni bersih narkoba, begitu. Luar biasa sekali. Nah, tadi juga jelaskan oleh sahabat Idom bahwa untuk sosialisasi terkait bahayanya narkoba melalui media-media tadi, seringkali orang tua juga dibutuhkan ya perannya, sangat dibutuhkan perannya untuk mencegah hal itu terjadi pada anak-anaknya. Nah, karena itu barangkali sahabat Reza nih, kayaknya masih kelihatan bujang ya? Apa sudah beranak? Masih 27 tahun. Masih 27 tahun. Alhamdulillah. Baru kemarin selesai penuh ya. Masih kelihatan pantesan sangat gagah sekali ya rekan Reza nyebutnya saya nih, benar sahabat ya. Masih kelihatan gagah sekali. Nah, barangkali bisa untuk ngasih juga saran kepada para orang tua yang nantinya akan jadi pendengar kita hari ini, dan juga sahabat-sahabat Ansor yang sudah mempunyai anak nih, bagaimana cara mengenalkan bahaya narkoba kepada anak-anak sebagai generasi penerus sejak dini, terkait gimana sih bahayanya narkoba untuk mereka? Ya, okay. Jadi terkait dengan narkoba, kalau semuanya Banar ini sebenarnya di priorisasi kami di Ansor Sidoarjo itu mulai di 2016 itu sudah digaungkan, cuma banyak hal tantangan dan hambatannya, banyak hal yang kejadian-kejadian yang kita alami ya, bahwa ketika kita semakin dalam kadang kita dalam diri kita ini belum siap ya. Makanya yang paling penting di narkoba ya diri kita sendiri dulu. Bukan lingkungan, bukan yang lainnya, tapi diri kita dulu kita siapkan. Dan ketika dulu kita pernah ya beberapa kali ada sosialisasi, ada pemantapan.
yang paling dikhawatirkan itu kan ketika materi-materi tentang narkoba ini disampaikan tapi tidak lengkap, Pak, ini malah bahaya. Malah yang seharusnya nggak paham ini untuk ini, malah dia akan menyalahgunakan. Nah, ini kan jadi beberapa kali ya? Iya, nanti malah blunder bahasanya itu. Maka dari kami kemarin ada tupoksi khusus bagaimana tugas pokoknya Banar ini, di mana disosialisasi, cukup disosialisasi. Bagaimana menyampaikan bahaya narkoba, ya cukup bahaya narkoba. Jangan sampai menjelaskan ini untuk ini untuk ini. Ini malah ketika yang menerima ini orang awam, ini malah dimanfaatkan. Oh, ternyata ini gunanya ini kayak gitu. Aku kepingin dan yang lainnya. Artinya kan gitu. Jadi sehingga ketika di Banar ini juga sahabat-sahabat juga sudah paham mana tupoksinya BNN, mana Kasat Narkoba, mana Banar. Sehingga tugasnya ini jelas, Pak. Terkait dengan kondisi hari ini, ya memang kondisi pandemi ini, sahabat-sahabat bagaimana mentransformasikan dakwah sedemikian rupa, bagaimana tetap berdakwah, tetap kampanye narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, tapi tetap tidak melanggar protokol kesehatan. Ini kan yang paling sulit. Tapi inamal usri yusra, gitu ya. Setiap kesulitan mesti ada kemudahan. Nah, ini sahabat-sahabat ini kan harus mampu menampilkan kayak hari ini podcast. Ini kan seharusnya sangat mudah sekali sahabat-sahabat Banar ini. Kalau dulu-dulu kan sosialisasi ke sekolah, ada pondok Ramadan kita menyampaikan, ada mus kita menyampaikan, tapi hari ini kan tidak bisa. Ya cukup seperti ini podcast. Enak di pimpinan cabangnya nggak perlu ngasih konsumsi, bensin, artinya cukup wifi-nya kantor kayak gini sudah ada di mana-mana. Artinya Mbak, bagaimana hari ini kita mampu memanfaatkan digitalisasi, baik itu dengan cara virtual, dengan cara apapun, sahabat-sahabat untuk menyampaikan dakwanya harus tetap, kondisi pandemi pun kita harus bagaimana caranya harus tetap tersampaikan. Yakin orang bisnis saja sekarang yang GoFood, GrabFood ya semuanya mulai kenceng-kencengnya, malah yang di desa nggak pernah sampai sekarang sampai. Apalagi pesan seperti ini kan sangat mudah, semuanya bawa HP. Yang penting tadi orang tua juga bolehlah anak ini diberi keleluasan, tapi ada batasannya. Kapan ini harus belajar, kapan ini harus bermain, kapan ini harus menerima wawasan, bagaimana hari ini beliaunya peduli dengan sesama dan yang lainnya. Saya yakin banyak cara-caranya, tinggal mampu tidak mengkomunikasikan kepada anaknya, mampu tidak untuk membatasi anak-anaknya. Ini kan kadang yang sibuk sendiri, kadang kan kita lucu ya melihat orang tuanya, bapaknya update status, ibunya update status, anaknya bingung kan gitu ya, mau ngapain, akhirnya ikut update status. Akhirnya nggak ada rasa kasih sayang, nggak ada kepedulian. Ya wis disitulah dari hal yang sepele itu akhirnya anak ini broken, anak ini warkop, ngopi dan yang lainnya, ketemu teman yang nggak pas, dengan cara mudah. Nah, ini harapan saya bagaimana yang pertama adalah di diri kita sendiri, terus kita sampaikan keluar. Ketika kita sudah kuat dalam diri kita sendiri, enak ketika jiwanya, mentalnya sudah siap, kayak teman-teman Banar ini menyampaikan kepada siapapun, dan teman-teman ini dikasih tahu ini untuk ini, saya yakin juga nggak ngefek karena sudah dirinya sendiri sudah paham ya, sudah tahu bagaimana bahaya narkoba itu. Oke, jadi yang bisa saya tangkap tentunya adalah tadi berkali-kali juga sahabat Reza berkali-kali ngomong bahwa untuk percuma kita ngasih tahu tentang bahaya narkoba, tapi kalau dari diri kita sendiri kita nggak paham gitu loh, kita nggak bisa membentengi diri kita sendiri tentang pentingnya menjaga diri sendiri dulu, gitu ya. Kemudian untuk cara kenalkan bahaya narkoba kepada anak sejak dini, tadi terkait digitalisasi, media sekarang sudah sangat cepat, informasi didapat dengan sangat cepat. Orang tua jadi seharusnya semestinya bisa juga masuk di momen-momen saat anak-anak belajar digitalisasi tadi ya. Saat anak-anak dapat informasi dari media sosial, seharusnya orang tua dapat mendampingi, gitu. Luar biasa sekali. Oke, kemudian selain anak-anak mengenalkan narkoba pada anak sejak dini, cukup mengenalkan saja, tidak perlu sampai ngasih tahu fungsi-fungsinya ya.
Nah itu tadi. Jadi kalau mungkin nanti ketua Banar bisa menambahkan. Iya, Kalau saya yang pengalaman dulu itu di BNN, di Kasat Narkoba itu pun ada wilayah sendiri, ada penindakan, ada pembinaan, ada rehabilitasi, Iya. itu ada pencegahan, itu beda Mbak. Itu wilayah di Banar pun juga ada. Kalau nggak salah ya direktur utama, direktur pencegahan gitu ya, penindakan itu ada sendiri Mbak. Dia ada pemilihan. Jadi ketika menyampaikan, maka saya ingat ketika di teman-teman Banar, sahabat-sahabat Banar ini ada wilayahnya menyampaikan pun ya secara umum saja. Bahayanya seperti ini. Jangan ini nanti memabukkan, menghilangkan akal, melemahkan, membahayakan, mungkin di situ saja. Tapi ketika ngomong zat ini fungsinya untuk ini, kenapa ini udah bukan ranah kita lagi ya? Bukan ranah kita sendiri, tidak diperbolehkan. Kalau nggak salah seperti itu nanti. Jadi ada tupoksinya sendiri. Sahabat-sahabat ini bagaimana membantu sosialisasi hidup sehat tanpa narkoba. Barangkali sahabat itu bisa nambahin untuk bidang untuk menambahi yang dibilang sama Pak Reza, sahabat Reza. Nah, memang di bidang kami ada pencegahan, ada juga pemberdayaan, dan juga pembinaan. Jadi stakeholders itu kita hanya sekedar kita memang di konteks pemerintahan itu kan kita nggak bisa langsung masuk, hanya mendampingi, minimal kita membantu seperti hanya sosialisasi. Kalau di segi pembinaan, di saat pemerintahan menginstruksikan menerangkan tentang hukuman tentang narkoba, tentang larangan narkoba, nah kita masuk di dalam situ kita bisa menambahi dengan dosa-dosa, minimal kan seperti itu. Jadi dosa-dosanya ya. Dosa-dosa di situ. Ada dosa-dosa dan ada dalil-dalil atau semacamnya. Nanti mungkin pendampingannya di Banar itu seperti itu, karena memang kita dibentuk nyata itu kita tak bisa, karena memang itu bentuk kemurnian hati seseorang masing-masing. Panggilan jiwa ya? Iya, di saat kita tahu bahwa ini buruk buat kita atau ini tidak baik buat kita, jadi kesadarannya dirinya masing-masing. Di saat kita mengasih tahu untuk bekal kehidupannya nanti di akhirat ataupun di dunia, di situ dia mulai mengaplikasikan itu dirinya sendiri. Jadi waktu ngasih tahu tentang dosa-dosanya itu sambil dipraktekin nggak sih? Kira-kira hukumannya apa gitu saat di neraka? Enggak ya? Tidak, ya mungkin ada beberapa dalil yang mungkin nanti kalau memang ini memabukkan atau apa kan itu secara tidak sadar kita hilang akal. Hilang akal, di saat kita hilang akal itu sudah jelas dijelaskan di Al-Quran bahwa itu dosa. Sekedar itu aja. Barangkali dibawain siksaannya sambil dibawain pejutnya gitu enggak ya? Wah, ngeri. Oke, nah selanjutnya nih, hari ini kita punya tagar, kalau zaman sekarang kita nyebutnya hashtag yang mana ini sebagai identitas dari Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, kira-kira kalau menurut sahabat-sahabat, tagar apa nih yang cocok untuk peringatan Hari 2021? Untuk 2021 ini yang cocok adalah War on Drug. Jadi War on Drug itu adalah perang melawan narkoba, yang mana ini berkesinambungan dengan prinsip-prinsip ataupun apa di Sidoarjo sendiri, yang mana di Sidoarjo dengan hashtagnya sendiri yang bersinar, Desa desa bersinar, ya, bersih tanpa narkoba, yang mana nanti kita menyambut visi misi dari daerah disambut dengan organisasi yang mana nanti bisa berkolaborasi dengan menggalakkan hashtag ini. War on Drugs. Berperang melawan narkoba. Jadi berperang itu dalam hal berperang dengan, kalau ada anak yang pakai kita perangi, kita lempari batu atau gimana, enggak gitu? Enggak.
Sebenarnya dia orangnya ini gimana? Panser, ini urusannya Pak. Oh, saya Mungkin Pak Reza. Iya. Jadi kalau kita sepakati tagline hari ini bagaimana war on drugs ya, bagaimana kita perang terhadap narkoba ini kan sangat pas sekali. Kalau istilahnya perang itu kan sudah melakukan perlawanan ya. Kalau masih kita menjaga diri dari narkoba itu kan ya wis, artinya kan kita masih standby, masih santai, masih jaga-jaga ya, kuda-kuda gitu ya. Sudah perang ini ya wis, sudah membawa senjata. Iya, sudah ada gerakan yang real. Ya memang itu tadi loh, bahwa narkoba ini kan di satu sisi memang ada permainan bisnis ya, seperti ekonomi. Di satu sisi memang ada apa ya, kondisi yang dimana manusia ini harus melakukan seperti itu karena kondisi mental dan kejiwaan dan imannya yang kurang kuat kan gitu Pak. Jadi kan iman seseorang itu kan naik pasang surut kan gitu ya, naik atau turun. Nah, sehingga ketika pas surut ini kan yang kita tidak bisa antisipasi. Maka dari itu harapan saya bagaimana kita selaku aktivis-aktivis di Nahdlatul Ulama, di NU, di Ansor, di Banser, di Banar ini kita mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, hari ini jangan sampai kita hanya apa Mbak, kalau jaga-jaga saja. Iya, kalau bahasa sepak bola itu kan ada menyerang, ada bertahan ya. Kalau hari ini kita tetap bertahan ya akan jebol kan gitu ya. Yang narkoba ini sekarang kan, kalau ngomong narkoba itu kan ada 3 hal yang paling membahayakan dan dalil-dalilnya sudah sangat jelas lah. Di Al-Quran, di hadisnya pun sudah jelas. Yang pertama memabukkan, yang kedua ada melemahkan, dan yang ketiga ada membahayakan. Dalil Al-Quran sudah jelas, jangan sampai membahayakan dirimu sendiri atau orang lain, sudah jelas. Memabukkan juga sangat jelas, hilangnya akal tadi ya. Kalau sudah hilangnya akal kan semuanya akan dilakukan. Suatu kisah kan pernah kita mendengarkan cerita-cerita ya, bahwa ketika seseorang itu dikasih pilihan ya 3 hal antara memperkosa seorang perempuan cantik, membunuh anak kecil, sama minum minuman homer ya, minuman yang memabukkan. Nah, akhirnya kan karena seorang alim ya, orang yang punya ketakwaan dan ketakutan, dia memilih yang tidak merugikan orang lain. Kalau membunuh anak kecil pasti akan merugikan. Kalau memperkosa dia jelas akan berdosa, zina. Makanya dia milih minum homer ya. Dikira nanti ini untuk apa ini? Pasti akan membahayakan diri saya sendiri. Kalau Ketua Banar tadi sudah menyampaikan bahwa tagline hari ini yang pas adalah war on drugs ya, bagaimana kita perang melawan narkotika, ini saya kira sangat pas. Artinya kalau pakai kosakata war, perang, ini kan suatu hal yang ada melakukan perlawanan, ada melakukan tindakan. Beda lagi kan kalau dalam sepak bola itu kan ada strategi defense ya, bertahan, ada strategi menyerang. Nah, kalau sudah bahasanya perang, ini kan identik dengan ada gerakan yang ini memang kondisinya kalau dalam strategi perang itu kan kalau tidak kita menyerang ya kita malah keserang. Ini kondisi seperti itu kan memang sangat miris sekali kalau saya ngomong terkait dengan narkoba. Saya ini tidak hanya di mana pergerakannya di Ansor saja, tapi ketika saya mengamati di bawah ya, lingkup desa pun ya. Jadi memang perkembangan terkait dengan bahaya narkoba ini sangat luar biasa. Tidak hanya di kalangan orang-orang yang dewasa yang sudah berwatap, tapi bagaimana sampai menjangkut di pemuda, di pelajar pun ini sudah mulai masuk. Memang ada sedikit suatu cerita ya, kalau dulu saya pernah ngajar di SMP di
2008 itu kan saya menemukan salah satu siswa yang ada aneh. Anak ini ketika saya ajar mesti nggak berani melihat saya. Kalau melihat mesti tertawa. Saya belum menjelaskan apa mesti gitu. Akhirnya suatu ketika semuanya sudah istirahat saya panggil dan memang menyampaikan bahwa dia ngaku sendiri kalau sudah pakai yang sudah ganja, sudah opium dan yang lain. Itu SMP tahun 2008 loh Pak ya. Apalagi hari ini. Hari ini 2021. Terus ya, saya tadi kan katakan bahwa bahayanya nanti sistemik akan terus berkelanjutan. Misal disampaikan anak itu di bawah setelah pakai ya itu awalnya itu memang dia rata-rata kan memang broken home. Makanya ketika ayo kita jaga diri sendiri, keluarga kita itu yang paling penting. Baru kita bisa menyampaikan, mensosialisasikan kayak sahabat-sahabat banner ini. Ternyata anak itu kan hanya sepele karena broken ya, tidak ada peduli antara bapak sama ibunya, ya wis sibuk dengan dirinya. Akhirnya dia padahal orang kaya gitu. Akhirnya pulang sekolah suatu ketika dia tidak langsung pulang, mampir warkop biar tidak ngopi ya, tidak rokokan dan yang lainnya. Akhirnya dikasih 3 permen kan, merah, hijau, kuning kan gitu ya. Nah permen itu kan 1 kali memang gratis, dikasih gratis 1 kali 2 kali gratis, sampai harus beli 75.000, sampai dia jual peralatan rumah, sampai ketika dia itu habis 3 motor. Kalau dapat motor baru pulang mesti tinggal STNK-nya saja. Jadi motor sudah hilang, sudah dibuat pesta dan yang lainnya. Karena memang kecanduan, ketagihannya kan luar biasa di narkotika. Nah, dia sudah sampai di situ. Pada levelnya awalnya dia hanya pil gratisan ya, merah, hijau, kuning tadi dikasih gratisan sampai levelnya rumah barang-barang di rumahnya dijual semuanya, sampai dia akhirnya melakukan dan yang lain, sampai akhirnya mungkin diusikan, akhirnya ada di situ aja. Kita tanya itulah di efeknya, dia hanya tertawa terus memang percaya dirinya kadang nggak, sudah isinya nggak ada, malunya nggak ada, dia PD-nya notok kan gitu ya, tapi itu lagi banyak yang janggal, dia tertawa sendiri. Nah, maksud saya sistemik tadi bahwa hari ini ayo kita memang tidak hanya menunggu kita cukup selesai kita bentengi, tapi kita hari ini harus sudah perang itu kan ya. Kalau sudah perang itu kan ada strategi, ada gerakan, ada tindakan nyata ke sahabat-sahabat Banner ini. Mana yang bisa harus kita lakukan sekarang? Jadi bahayanya narkoba itu kan di situ. Tidak hanya diri kita, kalau kita pasif, tidak melakukan apa-apa ya tadi. Kanan kiri kita, keluarga kita, semuanya banyak. Kebobolan. Tadi ngomong dalam bahasa sepak bola itu dia. Karena kondisinya itu tadi, kadang kita itu kan kondisi stabil ya enak ya. Iman kita aja kadang naik, kadang turun. Ya, apalagi pendapatan kita ya. Ini kalau psikologi kan selalu naik, tapi saya kan nggak jelas naik turunnya. Ini curhat ya Pak? Ya, semi curhat lah. Memang bahayanya sangat sistemik menurut saya. Jadi tidak hanya kita kalau dulu kita ngomong bebas narkoba, prestasi yes narkoba, tapi kan hari ini kita bagaimana kita sudah katakan perang ya. Bagaimana Bandar melakukan apa, Kasat Narkoba melakukan apa, BNN melakukan apa. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita hadirkan beliaunya, biar sangat sangat runtut lah diskusi ini. Biar masyarakat nanti juga mendengarkan jika runtut mana wilayahnya Banar, mana wilayah Kasat Narkoba dan yang lain. Jadi keilmuan wawasan seperti ini sangat dibutuhkan di bawah. Hari ini kita pandemi nggak mungkin mengumpulkan mereka. Hari ini mudah-mudahan video ini nanti bisa di-share dimanapun berada. Perangkat desa melakukan apa, kepala desa melakukan apa, kecamatan melakukan apa, ini harus sudah kita tata, harus berkesinambungan. Ayo kita bersama-sama perang melawan narkoba. Kalau perang itu dari Banar belum membawa senjata atau apa gitu? Kalau untuk hari ini nggak perlu. Iya. Karena memang untuk hari ini membawa paketan. Organisasi kan perangnya melawan media, medsos dengan gerakan-gerakan yang sekarang disebut milenial ya, di warkop dengan
berarti senjatanya itu Pak ya? Ini kita menyesuaikan ya. Karena memang senjata narkoba ini juga kan biologis, serangan ini biologis saja. Jadi dilawan karena peredarannya juga sekarang masifnya di gadget juga. Benar. Transaksinya juga kan di gadget juga. Jadi kita sebarkan lewat medsos, dengan lewat Instagram kita salurkan, dan teman-teman ikut di link desa itu bisa nanti bisa membantu mengingatkan, menyadarkan sahabat-sahabat milenial. Sebenarnya kita sesuaikan dengan kondisi sekarang Pak. Oke, terakhir nih terkait Hani, tadi kita udah berbincang panjang lebar kali ini Pak ya terkait Hari Anti Narkotika Internasional. Dari sahabat-sahabat berdua nih selaku Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor dan juga Banar Sidoarjo, himbauan apa sih untuk masyarakat Sidoarjo dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional ini? Sekaligus nanti barangkali bisa ditutup dengan closing statement ya. Ya, jadi kalau tema atau tagline kita adalah War on Drugs ya, bagaimana kita perang melawan narkoba, harapan saya adalah gerakan ini ayo kita awali dari diri kita sendiri, dari lingkup Banar dan masyarakat sekitar kita, ayo kita ajak bersama-sama melawan narkoba ini, karena narkoba ini juga bahaya sistemik, tidak hanya pada diri kita tapi kepada orang lain juga sangat membahayakan, dan generasi kita ke depan juga sangat membahayakan kalau dibiarkan. Jadi bagaimana masyarakat ya, khususnya di pemuda-pemuda ini tidak hanya sekarang kalau sudah waktunya tagline-nya itu perang ya wis dengan cara apapun ya, yang di pendamping desa ya silakan, di desa itu ada anggaran dana desa, silakan disampaikan bagaimana sosialisasi bahaya narkoba itu sangat penting, daripada kita mainnya di level kabupaten tapi di desa pun tidak terjamah, sedangkan di bawah pun seperti itu sekarang. Kondisi pandemi tidak boleh berkerumun, tidak boleh sosialisasi, tapi di satu sisi mereka hanya mainan gadget, main sendiri-sendiri warkop, tanpa mendengarkan yang lainnya. Ini kan, maka dari itu harapan saya seperti podcast ini kan mampu untuk masuk ruang-ruang dakwah seperti itu ya, ke media-media digitalisasi, bagaimana sahabat-sahabat di share di Facebook, Instagram, Twitter, masuk di grup-grup WhatsApp ya, biar semuanya akan tersampaikan ya dengan cara kita. Jadi perang melawan narkoba ini tidak bisa kita lakukan sendiri, apalagi Banar ya. Jadi kita harus bergerak bersama-sama. Ayo jauhi narkoba, dekati janda. Nah, ke situ mungkin seperti itu. Baru. Ini bahaya ini. Kalau menjauhi narkoba mendekati janda ini nanti udah bahaya ya Pak? Udah bahaya ya nanti. Sistematik juga nih bahaya ini Pak. Bisa dikancingi di rumah nanti. Ya itu mungkin dari saya. Saya menambah sedikit melalui himbauan untuk masyarakat Sidoarjo melalui Banar ini di hari peringatan Narkotika Internasional. Marilah bersama-sama berjuang untuk memerangi narkoba dari elemen masyarakat dan milenial agar jangan sampai terlibat dalam penggunaan ini, karena memang konsekuensinya jelas, kita akan berhadapan dengan hukum dan itu merusak diri kita sendiri. Itu yang himbauan untuk warga Sidoarjo. Oke. Jadi sesuai dengan tema hari ini, yakni perang melawan narkoba, War on Drugs di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Alifaizin, Ketua PC GP Ansor Sidoarjo. Saya Muhammad Barul Mustafa Aidom, Ketua PC Banar. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2021, mari bersama-sama kita perang melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba.
Boys tanpa narkoba. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.